pemirsa, durian atau orang Jawa menyebutnya duren ini menjadi salah satu buah unggulan yang ternyata asli dari Indonesia. Mampukah duren-duren yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, atau lebih tepatnya di kawasan Gunung Pati, Semarang, ini ada taman buah dan juga bunga Bu Murwati, yang kemudian ingin bersinergi bersama dengan teman-teman dari peneliti LPPM UNS bersaing dengan duren-duren masa kini yang memang notabene sebagian besar adalah duren yang didatangkan dari luar negeri. Dan tentu saja ada inovasi yang kemudian akan dihadirkan di sini, tidak hanya sebatas berkebun konvensional atau secara tradisional yang akan dihadirkan, karena sudah ada sentuhan-sentuhan inovasi yang dihadirkan oleh teman-teman dari LPPM UNS. Saya ajak Anda kali ini dalam Inovasi untuk Negeri, persembahan LPPM UNS. Ya, akhirnya saya bisa ketemu langsung. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Dan juga Bu Endang ini ya. Iya. Luar biasa. Ini hujan-hujanan sedikit pemirsa memang. Tapi ini perjuangan Pak ya, yang memang harus ditempuh Prof. Memang ada, kalau orang Jawa bilang jeruk basuki mau bios. Segala sesuatu itu harus diperjuangkan, baru hasilnya kemudian kita petik gitu ya. Karena hubungannya dengan buah durian alias duren, jadi kita ngomongnya yang petik-petik gitu ya. Siapa yang menanam? Bakal menuai alias memanen dan memetik buah yang ternyata di sini luar biasa. Sebenarnya Gunung Pati atau lebih tepatnya di daerah mana kita, Prof? Ini di Desa Mijen, Kecamatan Kuripan, di Wonolopo, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Oke. Kebetulan di kebunnya Ibu Murwati. Ibu Sri Murwati. Iya, kita jalan-jalan sedikit. Memang kemudian ingin menghadirkan sebuah hal yang boleh jadi baru atau bagaimana nih, Prof? Saya menyebutnya. Jadi ini kan ceritanya begini, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 11 Maret Surakarta yang menjalankan prosesi penelitian dan pengabdian masyarakat. Salah satu tim pemenang penelitian yang di Fakultas Pertanian yang diketahui oleh Dr. Endang Yuniastuti ini adalah meneliti beberapa tahun yang lalu mengenai durian dan beberapa tanaman untuk pemuliaan di sini begitu. Kemudian melihat ada potensi yang luar biasa di kebunnya Ibu Sri Murwati ini untuk bisa ditumbuh kembangkan dari yang sekarang ini ada, supaya tidak saja akan memperbaiki perform ataupun produktivitas kebun ini, tetapi juga akan berdampak kepada hal-hal yang sifatnya perbaikan ekonomi wilayah, perbaikan kesejahteraan masyarakat dengan di sini, dan juga untuk mempromosikan potensi yang ada di sini. Gitu. Kalau dari jenis durennya sendiri, kalau permasalahan yang kita ketahui mungkin ada duren Purworejo, Karanganyar, kemudian Boyolali, bahkan di Gunung Pati ini pun kadang-kadang rasanya hambar, anyep dan sebagainya. Ini juga perlu inovasi seperti itu ya, Prof? Betul, memang itulah yang ditemukan selama ini. Tetapi karena saya bukan ahli pemuliaan, ini ada ahlinya Bu Endang. Bu Endang bisa menjelaskan tentang klon-klon dan lain sebagainya. Silakan. Ya, jadi seperti tadi Prof. Mal sampaikan, jadi kita sebenarnya potensi ini ada di daerah ini. Kita mau mencoba mengembangkan. Jadi apa yang sudah ada kita kembangkan. Jadi ini tanaman durian cukup subur dan cocok sepertinya di daerah ini, dari ketinggian tempat, dari iklimnya, kemudian dari tanahnya. Mungkin nanti ada beberapa yang perlu kita sedikit rubah. Jadi saya ingin mengembangkan tanaman wilayah ini untuk kebun Pasmanutpa. Jadi beberapa durian unggul lokal daerah, misalnya tadi dari Purworejo, Karanganyar, Jepara, dan mungkin dari beberapa luar Jawa yang potensi, ya, itu mau kita tanam di sini. Jadi suatu saat tempat ini sebagai orang kalau mau cari durian merah, padahal itu harusnya di Banyuwangi, tapi di sini ada. Sudah cukup di durian yang tanpa duri di Lombok, tapi di sini nanti kita temukan seperti itu. Durian tanpa duri ya? Iya. Jadi
kita jadi bingung juga itu nanti jadi buah apa kalau nggak ada durinya. Tapi itu ada, kita temukan di Gunung Rinjani di Lombok itu memang tanpa duri sama sekali, dan itu sudah kita coba untuk sambung pucukkan, dan itu mau kita tanam di sini. Banyak varietasnya yang memang ingin dikembangkan di sini. Kalau dari segi potensi yang ada di sini memang ingin dikembangkan lebih inovatif lagi begitu ya. Sebagai kebun agrowisata, jadi kebun wisata seperti itu. Sebenarnya kan gini Mas, semangat kekinian mengenai pengelolaan riset, terutama riset perguruan tinggi itu kan riset yang mempunyai hilirisasi yang baik, riset yang mempunyai efek spin-off yang cepat, riset yang bisa mensejahterakan masyarakat, sehingga perguruan tinggi itu tidak semata-mata menara gading yang tidak dikenal oleh masyarakat. Nah ini kemudian kebetulan kami ini menemukan mitra begitu, nanti Ibu kan biar hadir di sini juga setelah ini nanti. Menemukan mitra punya kebun yang 40 hektar. Ini kan luar biasa. 40 hektar. Awalan begitu. Juga ada kelompok tani yang dipimpin oleh Pak Dandi juga mau menghibahkan, menggabung share dalam satu kawasan spasial untuk pengembangan hal-hal yang sifatnya turisme, edukasi dan lain sebagainya, itu supaya apa? Bahwa masyarakat tidak saja menikmati durian misalnya yang sekedar buahnya, tetapi bagaimana masyarakat juga bisa menikmati durian itu sisi-sisi nilai tambah yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar buah durian. Gitu. Di sisi lain, dari sisi kami yang selama ini selalu sibuk melakukan inovasi, riset, itu kan juga perlu arena, perlu lahan, perlu ekspresi di masyarakat. Nah kebetulan Ibu beserta keluarganya ini sudah mengikatkan janji kepada kami untuk kita sama-sama lah mengembangkan ini. Setelah ini nanti kita bicara lebih teknis untuk bagaimana ke depan pengembangannya seperti apa gitu kira-kira. Oke, luar biasa. Punya wadah jadi lebih berekspresi lagi untuk melakukan riset-riset yang lebih baik lagi begitu ya. Nah, kalau kemudian tadi sudah melakukan menanam begitu ya, salah satu pohon durian ini. Ini varietas yang seperti apa ini kalau bisa dikasih tahu ke pemirsa? Prospektusnya yang bagus menjelaskan Dr. Endang ini, silakan. Silakan. Ini sebenarnya batang populasi ini Mas. Jadi, batang bawahnya kita ambil dari durian Petro yang sangat terkenal. Dia perakarannya itu tahan terhadap kekeringan, kemudian penggerek akar, kemudian juga dia akarnya itu sampai dalam, artinya di kawasan Gunung Pati ini kan kemiringannya juga cukup tinggi ya, jadi potensi longsor itu ada, jadi akarnya dia nanti bisa menekan tanah. Jenis Petro itu ya? Saya tahunya Petro itu yang lebih mahal pokoknya dibandingkan durian yang lain gitu. Iya, memang kualitasnya juga jelas pasti bagus ya. Dan atasnya ini saya temukan itu varietas brongkol, itu sebenarnya awalnya itu unggul lokal, unggul lokal yang di daerah Ambarawa. Tapi saya melihat di sana buahnya ternyata lebih, kalau saya rasakan itu lebih enak dari durian Bangkok atau Montong yang dari Thailand ya. Kemudian dia aromanya itu masih sangat menyengat, karena kalau durian tanpa aromanya itu ibaratnya kita makan apa? Makan tanpa garam. Iya. Jadi kita atasnya itu kita coba durian brongkol, bawahnya durian Petro, dan ini saya yang inginkan nantinya adalah seperti janji saya tahun lalu ke Bapak pimpinan PNS, 11 Maret tuh mau menghasilkan satu varietas durian, ya siapa tahu nanti hasilnya bagus. Ini yang kita sebut varietas Semar. Semar 11 Maret boleh, Semar dalam hati ya. Namanya Semar ya. Jadi ini boleh dideklarasikan sebagai rintisan menuju penemuan bibit durian Semar. 11 Maret. 11 Maret gitu. Nah, ini umur berapa ini? Ini sekitar 2 tahun karena ini okulasi ya. Jadi 1 tahun itu kan siap untuk di batang bawah, batang atas, kemudian kita tambahkan. Jadi sekitar setahun sebenarnya ini dari setahun persiapan batang atas, batang bawah, setahun siap untuk dilakukan. Oke. Kalau ini nanti akan berbuah, sudah ada prediksi kira-kira umur berapa pohon? 3 tahun, 4 tahun udah mulai ya. Nanti udah sebesar itu nanti. Jadi 3 tahun, 4 tahun. Oke. Jadi itu udah siap berbuah. Masih sedikit, biasa kan belajar berbuah itu tanaman masa itu.
Oke, luar biasa memang inovasi yang dilakukan oleh teman-teman dari LPPM UNS yang terus melakukan inovasi begitu, termasuk di buah duren atau durian begitu ya. Kalau melihat Gunung Pati sendiri secara potensial ekonominya memang nanti diharapkan akan apa istilahnya mendapatkan nilai lebih begitu. Lantas apa yang kemudian harus dipersiapkan sejak dini? Berbenah seperti apa yang harus dilakukan? Jadi kalau boleh dikelompokkan mungkin ada 3 perspektif gitu ya. Saya kira perspektif yang mendasar pertama adalah penyiapan kelembagaan. Bagaimana masyarakat mulai dikenalkan mengenai hal-hal yang baru, hal-hal pengembangan, hal-hal nilai tambah, dan lain sebagainya. Kemudian perspektif yang kedua adalah penyiapan kawasan, penyiapan spasial mungkin supaya ada kemudahan aksesibilitas, kemudahan promoting, kemudahan orang memahami, dan lain sebagainya. Dan perspektif yang berikutnya adalah perspektif yang sifatnya keberlanjutan. Keberlanjutan misalnya bagaimana bibit ini bisa menjamin nanti hasilnya bagus, bagaimana apa-apa yang menjadi komitmen bersama-sama ini bisa terjamin akan menghasilkan hal-hal yang menguntungkan dari berbagai pihak dan juga akan memberikan nilai positif dan bagi masyarakat khususnya di sekitar sini gitu Pak. Saya kira itu hal-hal yang di awal ini perlu kita perhatikan, dan untuk menyiapkan itu tentu kita nanti setelah ini ada pembicaraan-pembicaraan teknis dengan para pihak yang berkepentingan dengan ini. Gitu. Secara apa ya istilahnya melihat dari kondisi masyarakat atau petani durian di sini sejauh ini atau selama ini mereka secara turun-temurun atau bagaimana dengan kondisi pohon-pohon durian yang ada di sini mungkin sudah ya istilahnya ya wis onone koyong ini ya wis pokoknya diterusi nanem berbuah jual seperti itu. Itulah yang disebut kelembagaan budidayanya seperti itu. Jadi bagaimana kelembagaan budidaya tanaman durian, saya kira apapun itu kan masih merupakan barang warisan, dikelola dengan cara para orang konvensional, cara bapak ibu dulu mewariskan seperti itu, masih terus menerus. Dan bagaimana kelembagaan budidaya ini ada perubahan mengarah kepada pola pembudidayaan yang mengedepankan efisiensi, produktivitas, kualitas, mengikuti tren pasar dan lain sebagainya. Ini yang semoga sentuhan-sentuhan nanti yang akan diberikan di masa-masa berikutnya ini. Kalau Bu Endang ini melihat durian yang dihasilkan di sini atau cerita istilahnya apa ya kegalauan petani durian di sini, melihat panen yang mungkin duriannya seperti apa begitu. Sebenarnya ada kendala apa di sini kalau melihat dari yang sudah dilakukan selama ini begitu, Endang? Ya. Sepertinya cara tadi yang disampaikan Prof. cara budidaya yang masih tradisional. Saya tadi sempat berbicara sama Ibu, jadi apakah durian ini dipupuk seperti itu ternyata ya, dan diberikannya itu pupuk itu sangat berbeda dengan vitamin. Jadi ibaratnya kalau manusia dikasih vitamin tapi nggak dikasih makan, ya dia tetap aja nggak bisa hidup dengan baik. Loyo bahkan ya. Jadi ini dikasih vitamin tapi pupuk kan tidak jalan. Itu lambat laun produksinya akan turun. Karena saya lihat ini harusnya produksi banyak, ternyata tidak maksimal. Itu yang kemudian yang kedua memang iklim ini terjadi perubahan. Jadi kalau bulan harusnya kemarin itu September ya, Oktober itu hujan mulai mungkin sudah ada gitu. Karena penyerbukan bunga durian itu di malam hari. Jadi kalau siang hari ada hujan, otomatis malam tidak menjadi penyerbukan. Jadi produksinya tinggi. Jadi cara budidaya kemudian iklim dan juga pengelolaan penataan harus jarak tanamnya sekian kita belum lihat dari BPM mencoba menanam. Oke, ya itu beberapa permasalahan yang mendasar begitu ya. Ya nantinya memang saya kira sih hanya menunggu waktu kapan itu kemudian bisa dikemas seindah mungkin, sebahagia mungkin kalau kita melihat nanti orang ingin mengunjungi sebuah kawasan atau kebun durian yang
di sana ada proses edukasi dan lain sebagainya. Tidak hanya makan durian langsung, tapi orang pasti bertanya-tanya kapan atau bagaimana sih durian itu diambil dari pohonnya. Seperti itu, selama ini apa yang ada di benak masyarakat, atau sebenarnya apa yang ingin dihadirkan di sini sehingga menjawab keinginan dari masyarakat, terutama keluarga, anak-anak dan lain sebagainya, Prof. Ini nanti kan nampaknya tadi dari pembicaraan awal kan akan mengcover namanya multi angle gitu ya. Multi angle. Jadi tidak hanya sekedar angle produksi, tidak hanya sekedar angle tourism, tidak hanya sekedar agrowisata dan lain sebagainya, tapi juga di situ ada angle risetnya, ada angle uniqueness-nya, ada angle produksi dan lain sebagainya, akan dikemas dalam satu kesatuan spasial yang utuh seperti ini, sehingga akan memberikan menu yang menarik bagi siapapun yang akan datang ke sini. Itu kira-kira. Nah, jabarannya bisa misalnya nanti secara periodik, misalnya situs ini akan dijadikan salah satu satelit pusat riset pengembangan plasma nuktah durian Universitas 11 Maret misalnya, atau apa begitu. Ini kan sangat multi angle, Pak. Sebab kalau pengembangannya itu hanya single angle, itu saya kira umurnya nggak panjang. Maka kita pendekatannya adalah multi angle. Dari berbagai sudut, dari berbagai angle. Nah, tapi kalau kita ngomongin durian, yang diketahui selama ini masyarakat atau sebagian masih menganggap bahwa durian itu hanya ada pada musimnya. Benar atau enggak ini? Kita akan hadirkan nanti, tanya langsung kepada sang ahlinya, tentu saja di inovasi untuk negeri persembahan BPMNS. Kita sambil jalan aja, kasih tahu ke penonton buah durian yang ada. Oke, mari. Masih nempel ini. Oke, yuk penonton.